Guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Rental. Film ini telah rilis pada tanggal 23 Juli tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang beberapa orang yang mencoba berlibur dengan menyewa sebuah villa. Tapi sayangnya liburan mereka malah menjadi malapetaka karena adanya seorang pembunuh. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah villa yang memiliki pemandangan yang indah. Terdapat dua orang yang sedang bermesraan bernama Charlie dan juga Mina yang tengah melihat-lihat sebuah villa. Tiba-tiba datanglah seseorang yang bernama Josh yang merupakan adik dari Charlie. Josh kini tengah berpacaran dengan Mina. Mereka berencana untuk pergi berlibur ke villa tersebut. Pada malam hari terlihat seseorang bernama Michelle yang merupakan istri dari Charlie. Michelle di situ mengatakan bahwa dirinya tidak sabar untuk pergi berlibur. Keesokan harinya Charlie mulai menjemput Josh dan juga Mina. Ketika mereka ingin berangkat, Josh membawa anjing peliharaannya. Di sini Charlie mempertegas bahwa di villa itu tidak diperbolehkan membawa anjing. Akan tetapi, Josh bersikeras untuk membawa hewan peliharaannya. Sesampai di sana mereka sangat terkagum-kagum karena melihat indahnya villa itu dan juga pemandangan di sekitarnya. Mereka yang tidak sabaran langsung nyelonong masuk ke villa tanpa menunggu pemiliknya. Tak lama setelah itu pemiliknya yang bernama Taylor tiba di villa tersebut. Dia langsung memperlihatkan seisi rumah beserta fasilitas kepada mereka semua. Michelle lalu berkata bahwa dirinya lupa untuk membawa teleskop yang nantinya akan digunakan untuk melihat bintang. Lalu Taylor berniat baik kepada mereka untuk meminjamkan teleskop miliknya. Saat Josh sedang bermain dengan hewan peliharaannya, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah gudang. Yang lebih anehnya lagi, terlihat di salah satu pintu menggunakan kode elektronik. Josh yang melihat hal itu langsung menghiraukannya. Mereka semua lalu bersiap-siap untuk menikmati indahnya pemandangan di pantai. Ketika mereka balik ke villa tersebut, mereka dikejutkan dengan teleskop yang berada di dalam villa itu. Saat mereka sedang makan malam, mereka semua berencanakan untuk pergi ke air terjun yang berada di dekat villa. Tetapi sebelum itu, Michelle ternyata membawa obat-obatan yang akan mereka gunakan untuk bersenang-senang. Akan tetapi, Michelle yang membawa obat-obatan itu malah tidak ikut untuk bersenang-senang. Ia beralasan bahwa dirinya sedang capek. Akhirnya, Michelle tertidur sedangkan mereka bertiga mulai bersenang-senang. Karena Josh mabuk ditambah lagi ia menggunakan obat, akhirnya dia tertidur lelap. Lalu Charlie dan Mina memutuskan untuk berendam di hot tub. Saat mereka sedang berendam, terlihat mereka sedang berciuman. Dapat disimpulkan bahwa hubungan mereka bukan sekedar teman, melainkan ada perasaan di balik itu semua. Saat Mina ingin mandi di kamar mandi, tiba-tiba Charlie menyusulnya. Mereka lalu melakukan enak-enak di situ. Esok harinya saat Michelle mengajak Charlie dan Mina untuk pergi ke air terjun, mereka tidak mau dengan alasan mereka sangat-sangat capek. Akhirnya Michelle pun berangkat ke air terjun bersama dengan Josh. Di perjalanan, Josh selalu menceritakan tentang kakaknya dengan mantan-mantannya dulu, di mana hubungan yang kakaknya jalani pasti selalu tidak benar. Saat mereka berbincang, mereka seperti sedang dipantau oleh sosok misterius. Di villa, Mina menyuruh Charlie untuk menghentikan hubungan gelap mereka. Mereka berjanji untuk tidak memberitahu siapa-siapa tentang hal ini. Saat Mina sedang mandi, dirinya sangat terkejut karena melihat sebuah kamera berada di shower. Dengan cepat, Charlie langsung mengeceknya. Ia lalu mengecek kamar mandi satunya di mana ia melakukan enak-enak dengan Mina. Mina ingin melaporkan hal itu kepada polisi, akan tetapi Charlie mencegahnya. Jika melapor ke polisi, maka hubungan terlarang mereka akan segera terbongkar. Mereka lalu memutuskan untuk bersikap biasa-biasa saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat Josh dan Michelle pulang, terlihat Michelle marah pada Charlie karena dirinya baru tahu tentang masa lalu Charlie dari adiknya sendiri. Lalu Michelle mengajak mereka untuk bersenang-senang kembali menggunakan obat yang ia bawa. Akan tetapi, mereka menolak hal tersebut. Karena mereka tidak mau bersenang-senang, akhirnya ia menggunakan obat itu sendirian. Di saat yang sama, Josh baru sadar bahwa hewan peliharaannya tidak ada alias menghilang. Mereka semua lalu berusaha untuk mencari keberadaan dari anjing tersebut. Setelah sekian lama mereka mencari, mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Saat mereka kembali, Michelle berkata bahwa dirinya menelpon Taylor untuk memperbaiki hot tub. Charlie merasa tidak setuju karena Michelle menghubungi Taylor. Akan tetapi Josh menganggap bahwa Taylor yang telah mengambil hewan peliharaannya. Saat Taylor tiba, Josh langsung menanyakan hal ini kepada Taylor. Taylor tidak tahu menau tentang anjing dari Josh. Walaupun tertera di website bahwa tidak diperbolehkan membawa anjing, ternyata peraturan itu dibuat oleh saudara Taylor. Jadi Taylor sendiri memperbolehkan siapapun membawa hewan peliharaan.
Josh pun menjadi bingung siapa yang mengambil hewan peliharaannya. Setelah selesai memperbaiki hotub, Mina diam-diam menanyakan pada Taylor tentang kamera yang terpasang pada kamar mandi. Akan tetapi, Taylor berkata bahwa dirinya tidak tahu tentang hal itu. Terjadi perdebatan mulut di antara mereka, hingga akhirnya didengar oleh Josh. Josh langsung memukul Taylor tanpa ampun. Charlie yang mendengar keributan langsung menghentikan aksi Josh yang memukuli Taylor. Kemudian Michelle menanyakan kepada Charlie dan juga Mina tentang apa yang terjadi sebenarnya. Mina lalu menjelaskan bahwa terdapat kamera tersembunyi yang sedang memantau setiap kegiatan mereka di kamar mandi. Michelle yang mendengar hal itu langsung terkejut. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang sengaja membunuh Taylor. Saat Michelle ingin menelpon ambulans, Charlie langsung menghentikannya. Mereka lalu melihat bahwa Taylor ternyata sudah meninggal. Josh yang melihat kematian dari Taylor merasa sangat-sangat menyesal. Mereka kemudian berdiskusi untuk menentukan cara agar Josh tidak dipenjara karena pembunuhan yang ia lakukan. Terjadi perbedaan pendapat antara Charlie dengan Michelle. Michelle ingin melaporkan hal itu kepada polisi, sementara Charlie tidak ingin melihat adiknya dipenjara. Karena perbedaan pendapat, Michelle lebih memilih untuk pergi ke kamarnya. Setelah selesai berdiskusi, akhirnya mereka memilih untuk membuang mayat Taylor ke lautan. Akan tetapi, saat membuang mayat dari Taylor, mayatnya tersangkut di ujung tebing. Mereka mencoba melempar batu tetapi batunya malah melenceng jauh. Oleh karena itu, Josh memilih untuk turun ke bawah membuang mayatnya. Sementara itu, Michelle tiba-tiba mendengar suara air dari arah kamar mandi. Saat ia mengeceknya, suara itu pindah ke kamar mandi satunya. Setelah sampai di kamar mandi satunya, ia lagi-lagi mendengar suara dari lantai atas. Saat dirinya ke atas, Michelle sangat terkejut karena melihat rekaman Charlie sedang enak-enak dengan Mina. Bersamaan dengan itu, Josh berhasil membuang mayat Taylor dan segera kembali ke villa. Saat mereka akan kembali, Charlie melihat Michelle yang hendak pergi dari villa itu. Karena merasa sudah sangat-sangat kecewa, Michelle lebih memilih untuk pergi menjauhi villa tersebut. Sementara Charlie dan yang lainnya mencoba mencari video hasil rekaman pembunuhan yang dilakukan oleh Josh tadi. Mina dan juga Josh pergi ke tempat pintu dengan kode elektronik. Di sisi lain, Michelle yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba mengalami kecelakaan. Ternyata penyebabnya adalah banyak kempes akibat sebuah ranjau yang memang sengaja dipasang. Karena mobilnya kempes, dirinya langsung menghubungi Charlie. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang menghancurkan kaca mobil itu. Di sisi lain, Charlie yang mendapatkan pesan darurat dari Michelle langsung bergegas untuk mencarinya. Saat sudah sampai di situ, Charlie sangat terkejut karena melihat istrinya yang sudah meninggal. Dari samping, tiba-tiba Charlie tewas digetok selama beberapa kali di bagian kepala. Sementara itu, Josh yang tidak bisa membuka kode pintu itu memilih untuk menghancurkannya. Saat sudah berhasil masuk ke dalam, mereka mencoba mencari rekaman itu. Mereka berharap agar bisa menemukan sesuatu seperti komputer atau router sebagai tempat penyimpanan video itu. Mereka yakin bahwa kamera wireless itu memiliki server yang tidak jauh dari villa tersebut. Tetapi, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa di gudang tersebut. Sementara itu, Mina kembali ke villa untuk mencari rekaman itu di sana. Tak berselang lama, Josh dikirimkan pesan suara dari HP milik Charlie yang berisi tentang rahasia Mina dan juga Charlie. Josh yang bingung dengan hal tersebut tiba-tiba mendapatkan sebuah video yang dikirimkan dari HP Charlie yang berisi tentang Charlie yang sedang enak-enak dengan Mina. Josh yang mendengar pintu tertutup mengira bahwa itu adalah Charlie. Dengan amarah yang menggebu-gebu, dia mencoba mencari kakaknya. Akan tetapi, saat sampai di salah satu ruangan, Josh diserang oleh sosok misterius. Mina yang melihat hal tersebut langsung segera bersembunyi. Cerdiknya, Mina melempar sepatunya keluar untuk mengecoh pembunuh tersebut. Setelah semua keadaan aman, Mina mencoba untuk keluar perlahan-lahan dari villa itu. Tetapi setelah berhasil keluar dari villa itu, tiba-tiba pembunuh itu datang menyerang Mina. Mina mencoba memberi perlawanan dan segera kabur dari tempat itu. Karena kabut yang sangat tebal, membuat Mina kesulitan untuk melihat. Sayangnya saat sedang berlari, dirinya terjatuh ke lautan yang di bawahnya berisi bebatuan. Sang pembunuh lalu membereskan semua kekacauan yang terjadi dan menaruh barang-barang bukti di mobil Taylor. Seolah-olah Taylor yang melakukan pembunuhan ini. Tidak hanya itu, ia juga mencopot seluruh CCTV yang ada di rumah itu. Sayangnya saat ia membuka topeng sama sekali tidak diperlihatkan wajah aslinya. Dan ternyata anjing peliharaan Josh juga diambil oleh pembunuh ini.
Scene kemudian berpindah di mana si pembunuh ini mulai menyewa villa di tempat lain. Dia langsung menduplikat kunci villa itu dan menyiapkan beberapa CCTV yang siap untuk dipasang pada villa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa aksi yang dilakukan pembunuh ini sudah dilakukan berulang-ulang kali. Di akhir cerita ditutup dengan adegan pembunuhan yang dilakukan oleh sosok misterius ini kepada para penyewa villa. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.